Welcome back. We are joined today by Professor John. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor John Mearsheimer untuk membahas apa yang tampaknya merupakan perang yang akan datang melawan Iran. Terima kasih, seperti biasa sudah meluangkan waktu. Sama-sama Glenn, senang sekali bisa berada di sini. Amerika Serikat tampaknya berada di tahap akhir sebelum melakukan serangan terhadap Iran. Saya rasa kita bisa menyimpulkan hal itu dari peningkatan kemampuan militer dan pernyataan niat yang disampaikan. Semuanya tampak mengarah ke sana. Namun di sisi lain, saya tidak benar-benar melihat hasil yang jelas di sini, atau strategi tentang bagaimana kemenangan seharusnya didefinisikan. Dan juga, banyak hal bisa saja berjalan salah. Menurut Anda, apakah serangan ini benar-benar akan terjadi? How do you see this? Do you think this attack will happen? It's almost impossible to feel confident. Hampir mustahil untuk merasa yakin berpihak ke satu sisi atau sisi lainnya. Tapi saya sebenarnya berpikir ada alasan untuk mengatakan bahwa setelah pidato State of the Union tadi malam, tampaknya Trump sedang mencari jalan keluar di sini. Izinkan saya memberikan pandangan saya tentang hal ini. Dan sekali lagi, saya ingin memperjelas, saya tidak berargumen bahwa Trump telah memutuskan untuk tidak menyerang, tetapi saya pikir kita sedikit condong ke arah itu. Pertama, mari saya mulai dengan konteks yang lebih luas, lalu Pak katakan tadi malam. Terkait konteks yang lebih luas, sangat penting untuk dipahami bahwa hampir seluruh kecuali Israel tidak ingin kita menyerang. Bukan seolah-olah Arab Saudi dan negara-negara Teluk berkata, ini kesempatan bagus untuk menyerang Iran. Sebaliknya, pihak Saudi bekerja sama dengan Iran, dan negara-negara Teluk juga bekerja sama dengan Iran untuk menegaskan bahwa mereka menentang serangan ini dan tidak akan berpartisipasi. Tiongkok dan Rusia menentang. Negara-negara Eropa diam-diam juga menentang. Hanya Israel yang mendukungnya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa para penasihat militer Presiden Trump pada dasarnya telah memberitahunya, kita tidak memiliki strategi yang dapat dijalankan. Kita memiliki strategi yang masuk akal untuk memenangkan perang ini. Hal ini benar-benar luar biasa. Dan omong-omong, ia diberitahu hal yang sama pada 14 Januari, ketika ia mempertimbangkan untuk menyerang Iran pada hari itu. Para penasihat militernya, dan tentu saja Jenderal Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan yang merupakan tokoh kunci di sini, mengatakan hal itu kepadanya. Dan tidak ada yang berubah. Kita tidak memiliki opsi militer yang layak. Ketiga, jelas sekali dari laporan berita di Amerika Serikat bahwa para penasihat politiknya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah ide yang sangat buruk. Dia sedang berada dalam masalah besar. Dan yang saya katakan di sini adalah bahwa pemilihan paruh waktu akan segera berlangsung pada bulan November. Kondisi ekonomi tidak terlalu baik. Angka dukungannya turun drastis. Dan jika Partai Demokrat meraih kemenangan besar pada musim gugur dan berhasil menguasai baik DPR maupun Senat, yang mungkin saja terjadi, dia kemungkinan akan dimakzulkan. Atau setidaknya ada peluang besar dia akan dimakzulkan dan kemudian dihukum. Jadi, dalam konteks politik yang sedang situasinya sangat berbahaya, seperti berenang di perairan yang dipenuhi hiu, maka tidak mengherankan jika para penasihat politiknya berkata, jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Namun sekali lagi, kita harus memikirkan konsekuensi dari Senat dan versi Partai Demokrat. Jadi sekali lagi, dalam konteks umum, hanya satu negara di dunia, Israel, yang mendorong hal ini. Kedua, para penasihat militernya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah serangan yang tidak bijaksana. Dan ketiga, secara politik, jangan lakukan itu. Itulah konteksnya. Lalu kita lihat apa yang dia katakan tadi malam dan apa yang sedang terjadi di sini. Dia tidak mengatakan bahwa pengayaan nuklir harus dihapus dari meja perundingan. Dia tidak mengatakan bahwa Iran harus menyingkirkan rudal balistik nuklirnya. Dia juga tidak mengatakan bahwa Iran harus berhenti mendukung Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Ketiga hal itu telah muncul berulang kali selama sebulan terakhir, tetapi dia tidak mengulanginya. Yang dia katakan hanyalah bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. That Iran cannot have a nuclear weapon. And he said
Dan dia mengatakan bahwa hal yang perlu ia dengar dari mereka dan yang belum ia dengar dari mereka adalah apa yang ia sebut dalam kata-katanya sendiri, kata-kata rahasia, bukan? Dan apa kata-kata rahasia yang belum ia dengar? Kami tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Jadi sangat penting untuk memperhatikan apa yang ia katakan. Ia hanya membahas isu senjata nuklir di sini. Bukan pengayaan nuklir, bukan rudal balistik, dan bukan dukungan untuk Houthi, Hezbollah, atau Hamas. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin mendengar dari mereka, kami tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Itulah tepatnya kata-kata Presiden Trump dalam pidato State of the Union. Nah, sedikit sebelum pidato State of the Union-nya, Menteri Luar Negeri Iran, Arashi, mengatakan, dan saya akan mengutipnya, keyakinan dasar kami sangat jelas. Saya tekankan kata-kata sangat jelas. Iran tidak akan pernah dalam keadaan apapun mengembangkan senjata nuklir. Menurut saya, Glenn, itulah kata-kata rahasia. Itulah yang ingin didengar oleh Presiden Trump. Dan sekarang dia sudah mendengarnya, tentu saja. Jadi ketika kita memikirkan apa yang dikatakan Presiden Trump tadi malam dan apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Iran sedikit sebelum pidato State of the Union, menurut saya, di sini ada tanda-tanda awal sebuah kesepakatan. Dan jika kita mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas, tampaknya perang tidak akan terjadi. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa saya tidak mengatakan Trump tidak akan menyerang Iran. Tidak ada yang ingin merasa terlalu yakin dalam memprediksi apa yang akan dia lakukan. Tetapi pagi ini, saat kita berbicara di Amerika Serikat, mungkin malam di Eropa, tampaknya Presiden Trump sedang mencari jalan keluar. Itu poin yang bagus, karena saya sempat berasumsi bahwa perang tidak bisa dihindari jika tidak ada kemungkinan tercapainya kesepakatan damai. Tapi tentu saja, itu karena saya tahu bahwa pihak Iran tidak akan bergeming sedikit pun dalam hal pengayaan untuk tujuan sipil, rudal balistik, atau aliansi regional mereka. Namun, jika ini menyangkut senjata nuklir, maka ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Dulu pernah ada kesepakatan yang disebut JCPOA. Jadi, itu alasan untuk optimis. Jika hal ini menunjukkan bahwa Trump menarik kembali sebagian dari kebijakannya. Ya, sepertinya Glenn, maksud saya, seperti yang kamu tahu dengan Presiden Trump, segalanya bisa berubah dari menit ke menit. Tapi tampaknya pengayaan nuklir bukanlah masalahnya. Dan omong-omong, ketika saya mengutip Arakchi sebelumnya, dia mengatakan, setelah menegaskan bahwa Iran dalam keadaan apapun tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir, bahwa mereka juga tidak akan pernah melepaskan kemampuan pengayaan nuklir mereka. Jadi Trump tahu bahwa pengayaan nuklir bukan sedang diperdebatkan. Saya rasa tidak diragukan lagi bahwa kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang mirip dengan JCPOA. Dan jika Iran bersikap cerdas, dan saya pikir mereka memang ingin menghindari perang, dan kita bergerak menuju suatu bentuk perjanjian yang menyerupai JCPOA, Iran akan mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan yang lebih baik bagi Amerika Serikat dan Iran dibandingkan JCPOA yang asli. Dengan kata lain, Iran benar-benar harus membantu Trump untuk menarik kembali langkahnya kali ini. Trump telah menempatkan dirinya dalam posisi sulit, dan jika ia ingin mencapai kesepakatan yang mirip dengan JCPOA, baik Trump maupun pihak Iran harus bekerja sama agar tampak bahwa ini adalah kesepakatan yang lebih baik bagi semua pihak, sehingga kita akhirnya bisa menutup bab ini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang lebih luas, dengan sedikit mundur ke belakang. Mengapa perang itu dimulai? Apakah ada persepsi ancaman yang keliru di sini? Bagaimana Iran bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat? Tidak ada yang mengatakan bahwa Iran saat ini memiliki kemampuan untuk menyerang AS. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa Iran memiliki senjata nuklir. Jadi jika kita melihat baik dari sisi kemampuan maupun niatnya,
saya tidak melihat adanya kemampuan atau niat untuk menyerang Amerika Serikat. Jadi, menurut Anda, apakah persepsi ancaman itu telah dilebih-lebihkan, atau mengapa tiba-tiba muncul kebutuhan mendesak untuk menyerang Iran? Hanya ada satu penjelasan untuk apa yang sedang terjadi di sini, dan saya bisa memberi kepada Anda dalam satu kata, Israel. Saya sudah mengatakan sebelumnya, hampir setiap negara di planet ini, kecuali Israel, menentang perang ini. Penasihat militernya mengatakan kepadanya bahwa kita tidak memiliki opsi militer, seperti yang Anda tunjukkan dengan sangat tepat, dan saya yakin tidak ada yang bisa membantah apa yang Anda katakan. Iran bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat. Dan ketika Steve Witkoff mengatakan hal-hal seperti Iran tinggal 1 atau 2 minggu lagi untuk mengembangkan senjata nuklir, semua orang pada titik ini menyadari bahwa itu omong kosong belaka. Kita melakukan ini karena tekanan dari Israel dan lobi di dalam Amerika Serikat. Dan sangat sedikit orang yang akan mengatakan hal itu secara eksplisit. Karena di Amerika Serikat dan di Barat secara umum, Anda harus berhati-hati ketika berbicara tentang Israel. Hal yang sama terjadi dengan Perang Irak pada tahun 2003. Jika Anda melihat buku yang ditulis Steve Walt dan saya tentang lobi Israel, kami memiliki satu bab penuh tentang Perang Irak. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa Israel dan lobi tersebut memainkan peran sentral dalam mendorong Amerika Serikat ke dalam perang itu. Bukan hanya Israel dan lobi itu saja, tetapi Israel dan lobi tersebut memainkan peran sentral. Kami mendokumentasikannya dengan sangat jelas. Dan kami bahkan tidak memiliki akses ke arsip pemerintah pada saat itu. Tetapi hal itu mudah untuk didokumentasikan. Tentu saja, ketika perang mulai memburuk, Israel dan para pendukungnya berusaha keras untuk mengatakan bahwa Israel dan kelompok lobi tidak ada hubungannya dengan mendorong kita ke dalam perang itu. Namun sebenarnya mereka terlibat. Jika Anda melihat literatur tentang Perang Irak, apa yang telah ditulis sejak saat itu mengenai penyebabnya, dengan kata lain, mengapa Amerika Serikat melakukannya, hampir tidak ada yang membahas tentang Israel. Dan jika mereka memang membahas Israel dan kelompok lobi, mereka menyingkirkan kedua kekuatan itu, Israel dan kelompok lobi, karena mereka sepenuhnya paham bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah jika menyalahkan Israel dan kelompok lobi dengan cara apapun atas terjadinya Perang Irak. Jadi, yang kita miliki di Barat adalah wacana yang benar-benar terdistorsi tentang politik Timur Tengah, yang mengabaikan Israel dari cerita. Padahal sebenarnya Israel seringkali menjadi faktor kunci yang menggerakkan segalanya. Dan itulah yang sedang terjadi di sini. Coba pikirkan, Glenn, tentang semua kunjungan Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih selama setahun terakhir untuk menemui Presiden Trump. Ia tidak datang untuk membicarakan hubungan Eropa-Israel. Ia juga tidak datang untuk bermain-main. Ia datang untuk membicarakan Iran. Dan kunjungannya yang terakhir dipicu oleh keyakinannya bahwa Trump mulai ragu untuk menyerang Iran. Hal ini menunjukkan bahwa Benjamin Netanyahu sangat berkomitmen untuk mendorong Amerika Serikat menyerang Iran demi kepentingan Israel. Itulah yang sedang terjadi di sini. Itu sedikit seperti yang kamu katakan. Ini juga sedikit merupakan kritik terhadap dunia akademik saat ini. Saya juga memperhatikan hal yang sama, bukan tentang mendapatkan cerita yang benar, tapi tentang kepatuhan terhadap narasi. Tapi, izinkan saya bertanya satu hal. Bahkan jika Iran memiliki kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat, tentu sebagian besar diskusi seharusnya berfokus pada pencegahan. Karena sistem Kingstro menyerang Amerika Serikat waras. Eloquent milikuth di plan ini. The Night's Raging, Niramat Perpuisuan Tab, Stan you. Anyone could be deterred, especially the Iranians. So often the argument then is organized. Seringkali argumen disusun berdasarkan gagasan bahwa Iran bukanlah aktor yang rasional. Dan inilah semacam citra yang kita miliki tentang Iran. Para mullah fanatik dan irasional yang tidak peduli pada rakyatnya sendiri,
yang hanya ingin menghancurkan Israel dan Amerika dengan cara apapun. Tapi bagaimana Anda memandang Iran? Apakah ini hanya propaganda perang, atau Anda melihat Iran sebagai aktor yang rasional? Dan jika mereka rasional, ancaman yang Anda lihat sedang mereka tanggapi. Dan dua, apa cara yang rasional untuk menaiki ancaman tersebut? What's the rational way of responding to those threats? Well, the thing is that Israel and the lobby Masalahnya adalah Israel dan kelompok lobi telah berupaya keras untuk menggambarkan Iran sebagai iblis yang menjelma. Dan sebagian dari upaya itu adalah dengan melukiskan Iran sebagai pihak yang tidak rasional, sebuah negara gila yang secara membabi buta mendukung terorisme, yang tertarik untuk menghancurkan Israel, dan sebenarnya Glenn berusaha mengembangkan senjata nuklir. Jadi begitu negara itu memiliki senjata tersebut, ia bisa melancarkan nuklir terhadap Israel dan menghapusnya dari peta. Itulah narasi dasar yang sering terdengar dari Israel dan para pendukung garis kerasnya di Amerika Serikat. Dan tentu saja, yang sedang terjadi di sini, Glenn, adalah bahwa Timur Tengah saat ini merupakan satu zona bencana besar. One giant disaster zone at this point in time. And the question is, who is responsible for this? Dan pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Banyak orang percaya bahwa Israel yang bertanggung jawab, bahwa Israel seperti gajah liar. Dan pihak Israel serta lobi mereka memahami hal ini. Jadi yang mereka lakukan adalah menggambarkan Israel sebagai korban, sambil berargumen bahwa Iran adalah negara yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Bukan Israel, tapi Iran. Dan lebih jauh lagi, Glenn, mereka ingin kamu percaya bahwa Iran tidak bisa ditahan karena dianggap sebagai negara yang irasional. Dan itu berarti kita memerlukan perubahan rezim. Bahkan jika bisa melangkah lebih jauh dan memecah negara itu, akan lebih baik lagi. Karena yang akan kita lakukan adalah menyingkirkan gajah liar ini dari meja. Itu tidak akan menjadi masalah lagi. Jadi ada seluruh narasi yang telah dikembangkan selama ini dengan cara yang sangat canggih. Sungguh menakjubkan sejauh mana pemerintah modern dapat melakukan propaganda. Pemerintah barat modern, termasuk Israel dalam hal ini. Kemampuan mereka untuk melakukan propaganda benar-benar luar biasa. Dan kamu dan aku tahu itu sangat baik dari kasus Ukraina juga. Tapi harus oversublubernaing desani bino make the story berkerjin in tejelaskin. Dan itu hadam and tot zero frags di sini. And I'm trying to embellish here. But if you're interested in facts, tapi jika Anda tertarik pada fakta, kenyataannya adalah bahwa gajah liar di Timur Tengah bukanlah Iran. Saya ingin seseorang memberitahu saya, kapan terakhir kali Iran memulai perang, bukan? Kapan Iran memulai perang? Saya rasa Iran modern tidak pernah memulai perang. Anda tahu, di media Anda akan mendengar tentang Iran yang menyerang Israel 2 kali pada tahun 2024. Dan retorikanya seolah-olah Iran menyerang Israel begitu saja. 2 kali. Pada April dan Oktober 2024. Namun jika Anda melihat dengan cermat kasus-kasus itu, serangan tersebut merupakan pembalasan atas serangan Israel terhadap Iran. Dan hal ini terus berulang. Iran sama sekali bukan negara yang sangat agresif. Saya tidak ingin berargumen bahwa Iran atau negara manapun selalu berperilaku baik dan menjadi warga teladan dalam sistem internasional. Bukan begitu cara politik internasional bekerja. Seperti yang kita semua tahu, negara-negara terkadang berperilaku buruk, kadang sangat agresif dan sebagainya. Saya tidak berpendapat bahwa Iran adalah warga teladan, tetapi Iran bukanlah negara yang sangat agresif. Iran justru menjadi korban dalam hampir semua perang yang dilibatinya dalam beberapa tahun terakhir. Ingat, Iraklah yang menyerang Iran pada awal 90-an. Iran tidak menyerang Irak. Dan Israel yang telah menyerang Iran sebelum Iran menyerang Israel. Dan Iran, seperti yang saya katakan sebelumnya, sedang melakukan pembalasan. Dalam hal rasionalitas, saya pikir semua bukti menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang rasional. Ketika Anda mendengarkan Menteri Luar Negerinya berbicara, dan ketika Anda mendengarkan Ayatollah berbicara, mereka berbicara dengan cara yang rasional dan legal.
Apa yang mereka katakan biasanya akal. Ini bukan berarti saya setuju dengan semua yang mereka katakan, tetapi untuk berargumen bahwa mereka itu orang-orang giu, orang yang berbusat mulut dan tencad kesempurnaan untuk membuatkan lahan drone besar bagi Amerika Serikat atau Israel. Saya semua terkait Israel. I just don't see that. I agree. I think Saya setuju. Saya pikir citra Iran telah dimanipulasi secara parah. Ketika saya berada di Teheran, saya tahu propagandanya sangat gencar, tetapi saya hampir mengira akan melihat versi lain dari Taliban. Jadi ketika saya melihat orang-orang berjalan di luar, perempuan yang tidak sepenuhnya tertutup, orang-orang yang sopan, saya menyadari betapa besar pengaruh media terhadap pandangan saya. Namun, mengenai isu rasionalitas dan senjata nuklir, apakah Iran harus bersikap irasional untuk memperoleh senjata nuklir? Karena menurut saya ada argumen yang sangat rasional mengapa Iran mungkin ingin memiliki senjata nuklir. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ini bukan pernyataan normatif, bahwa mereka seharusnya memilikinya, melainkan argumen rasional untuk memaksimalkan keamanan. Sekarang, saya berharap mereka tidak melakukannya, karena saya pikir itu akan menjadi bencana. Kami tidak mendorong proliferasi regional. Namun, jika saya menjadi penasihat bagi pemerintah Iran, dan sekali lagi, jika saya menempatkan kepentingan keamanan Iran sebagai prioritas utama, saya akan melihat adanya argumen rasional mengapa mereka menginginkan penangkal pamungkas ini, terutama ketika negara terkuat di dunia tampaknya berusaha menghancurkan mereka. Saya rasa yang ingin saya katakan adalah bahwa pelajaran dari beberapa dekade terakhir tampaknya menunjukkan bahwa negara-negara yang mengembangkan senjata semacam ini, seperti Pakistan atau Korea Utara, aman. Sementara negara-negara yang meninggalkan program mereka, seperti Irak atau Libya, dihancurkan. Jadi sekali lagi, untuk memperjelas, ini bukan argumen normatif, tetapi bukankah ada argumen rasional mengapa Iran ingin memiliki senjata nuklir? I agree 100% with what you said, every word. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang kamu katakan, setiap katanya. Saya tidak bisa menambahkan banyak hal, tapi saya akan membuat 1 atau 2 poin tambahan. Pertama, Israel memiliki senjata nuklir. Apakah itu berarti Israel tidak rasional? Tidak. Itu adalah langkah yang cerdas secara strategis atau rasional bagi Israel. Jika saya adalah David Ben-Gurion atau penasihatnya pada masa itu, saya akan berkata, mari kita dapatkan senjata nuklir. Sekarang, isim penting penting dalam rekam foro milib suksera sebagai orang ampenini mereka memilikinya. Tapi dari sudut pandang Israel, hal itu sepenuhnya masuk akal. But from Israel's point of view, it made eminently good sense. It was the rational thing to do to acquire. Itu adalah hal yang rasional untuk dilakukan, memperoleh kemampuan penangkal nuklir. Dan apa yang berlaku untuk satu pihak juga berlaku untuk pihak lain. Logika yang sama berlaku bagi Iran, seperti yang telah Anda jelaskan. Jika kita melangkah lebih jauh dan kembali ke Israel, Anda tidak melihat Israel, Amerika Serikat, atau negara bersenjata nuklir lainnya dalam hal ini berupaya menyingkirkan senjata nuklir mereka. Mereka kebetulan menyukai senjata nuklir mereka, dan alasannya adalah karena senjata nuklir merupakan penangkal tertinggi. Saya tidak menyalahkan Israel karena ingin menjadikan dia ke senjata nuklir. Itu boleh dicoba itu akal. Impian saya adalah memiliki sistem internasional di mana hanya satu negara yang memiliki senjata nuklir, hanya satu negara di planet ini, dan negara itu adalah Amerika Serikat. Itulah situasi yang ideal bagi kita. Namun itu tidak berarti bahwa Rusia, Tiongkok, atau negara lain yang memiliki senjata nuklir bersikap tidak rasional. Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa gagasan bahwa Iran tidak rasional karena menginginkan senjata nuklir adalah argumen yang menggelikan. Namun, itulah jenis wacana yang kita miliki di Barat. Dan saya percaya sekali lagi bahwa sebagian besar dari itu didorong oleh Israel dan kelompok lobi. Anda sempat menyatakan sedikit optimisme setelah pidato State of the Union Trump bahwa ia tampaknya berusaha menarik kembali sebagian dari kebijakannya.
Namun di masa lalu, tampaknya ia justru menjerat dirinya sendiri, membatasi ruang geraknya sampai batas tertentu, karena ia telah mengirimkan berbagai kemampuan militer ke Timur Tengah. Saya rasa ini adalah konsentrasi tertinggi sejak invasi Irak pada tahun 2003. Tapi ada juga tekanan besar yang datang dari Israel. Menurut Anda, apakah upaya untuk menarik kembali seluruh situasi ini hanya bergantung pada mendengar kata-kata ajaib dari Iran bahwa mereka tidak akan memiliki senjata nuklir? Karena Iran telah menyatakan hal ini secara konsisten selama beberapa dekade, dan mereka menunjukkan kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan transparansi. Apakah menurut Anda itu cukup untuk meredakan seluruh situasi ini? It might be. Mungkin saja. Saya rasa itu hal paling jauh yang bisa kita katakan saat ini. Maksud saya, kita belum banyak membicarakan tekanan dari pihak lain dan kisah yang mungkin bisa diceritakan dari sisi itu, kisah yang mengarah pada perang. Kenyataannya, Trump berada di bawah tekanan besar dari Israel. Tidak diragukan lagi soal itu. Kita baru saja membicarakan semua kunjungan Bibi Netanyahu ke Amerika Serikat. Orang-orang Israel benar-benar ingin kita melakukan ini. Dan di beliau. Karena saya pikir mereka melihat ada jendela peluang di sini. Dan mereka melihat tintilan berstep dalam Yimjang P. Tapi saya pikir orang-orang Israel ingin kita segera melompat lewat jendela itu dan menyerang Iran. Jadi Israel dan tentu saja kelompok lobi yang pada dasarnya melakukan apa yang diinginkan Israel akan memberikan tekanan besar pada Trump. Dan mengingat masalah politik Trump serta skandal Epstein, hal itu akan sangat berpengaruh. Akan ada tekanan besar terhadap Trump dari pihak-pihak tersebut untuk bertindak, dan dia mungkin merasa terpaksa melakukannya karena alasan itu. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Glenn, adalah apakah menurutmu ada cerita cerdik yang bisa disampaikan, sebuah narasi yang bisa dijelaskan oleh seorang penyaji yang pandai, tentang bagaimana menggunakan kekuatan militer secara terbatas, lalu menyatakan kemenangan, dan pada dasarnya keluar dari situasi sulit yang telah diciptakan Presiden Trump untuk dirinya sendiri. Kau tahu, idenya adalah memberitahu pihak Iran bahwa kita akan melancarkan serangan terbatas dan berupaya keras untuk meminimalkan kerusakan. Lalu setelah itu kita menyatakan kemenangan dan mundur. Dan kita ingin mereka tidak membalas, terutama tidak dengan cara besar-besaran seperti yang telah mereka ancamkan. Setelah itu kita menutup semua ini. Jadi ada opsi militer terbatas di sini. Dan itu tak ketumbain mewator permainan Jenderal Kane berbeda pesa berperang dalam jangka panjang. Kita minta untuk itu first aid dan bom cukup semakin you. We just don't have the necessary inventory of missiles to do that and bombs. So that the story. Ya, jadi ceritanya adalah tekanan dari Israel dan kelompok lobi, ditambah dengan keyakinan bahwa pilihan militer yang tersedia terbatas, mungkin mendorongnya untuk melakukan hal itu. Itulah cerita dari sisi lain. Menurut saya, masalah terbesar dengan cerita itu berkaitan dengan pilihan militer yang terbatas. Saya pikir Iran sudah memperjelas bahwa jika kita menyerang mereka, mereka akan membalas habis-habisan terhadap kita. Mereka akan menyerang balik dengan keras. Dan jika itu terjadi, kita harus melakukan eskalasi balasan. Kita tidak bisa melancarkan serangan terbatas, lalu membiarkan Iran menghantam Israel, menyerang pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan menutup Selat Hormuz. Maksud saya, begitu Iran membawa kita naik sejauh itu di tangga eskalasi, kita benar-benar harus membalas dengan keras. Begitu juga dengan Israel. We really have to hit back hard, as do the Israelis. And then you're in a full-scale war. Dan kemudian Anda berada dalam perang skala penuh. Dan Anda tidak mencapai tujuan untuk menjaganya tetap terbatas. Jadi tampaknya hampir mustahil untuk memiliki perang semacam itu. Saya bisa membayangkan situasi di mana orang Iran akan bodoh jika setuju membiarkan Amerika Serikat atau Israel atau keduanya melancarkan serangan terbatas dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Saya pikir orang Iran seharusnya memahami, dan memang memahami pada titik ini, bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel adalah dengan mengancam akan menyerang mereka dengan keras.
membuat mereka membayar harga yang signifikan jika mereka memulai perang. Karena jika mereka lolos dengan serangan terbatas, mereka akan kembali dan mencobanya lagi. Dan jika Anda berada di pihak Iran, Anda menginginkan efek jera untuk jangka panjang. Jadi saya tidak berpikir opsi terbatas itu layak. Saya tidak akan terkejut jika Jenderal Ken dan para penasihat militernya telah memberitahunya bahwa kita memang bisa menggunakan kekuatan militer terbatas, tetapi mengembar hal itu harus akan meningkat, dan kita cuma besar. Jadi saya pikir yang tersisa hanyalah tekanan dari Israel dan kelompok lobby sebagai faktor utama yang mendorong Trump menuju perang. Apa yang akan dia lakukan sangat sulit untuk dikatakan. Meskipun begitu, saya pikir jika Anda mendengarkan pidato State of the Union tadi malam dan melihat faktor-faktor besar yang memengaruhi krisis ini, tampaknya dia mulai mundur. Tapi kenapa sebenarnya Israel menjadi satu-satunya negara yang menginginkan perang dengan Iran? Karena tentu saja mereka melihat hal yang sama seperti kita. Itu akan menjadi bencana bagi mereka jika seperti pada bulan Juni lalu, mereka harus menarik kembali semuanya setelah Iran menunjukkan bahwa mereka bisa membuat baik Israel maupun Amerika mundur. Dan jika itu terjadi lagi, bahkan setelah perang yang lebih besar, di mana Iran mampu menimbulkan banyak kerugian bagi Amerika juga, itu sama sekali tidak akan baik bagi Israel. Dan Israel tidak akan bisa berdiam diri kali ini. Saya rasa orang-orang Iran sudah dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan berpura-pura seolah-olah Israel bukan bagian dari perang ini. Jadi mengingat bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dikendalikan, AS tidak memiliki dominasi eskalasi dalam hal menentukan kapan perang dimulai, kapan berakhir, atau bagaimana seharusnya dijalankan. Mengapa Israel menginginkan hal ini? Karena tentu saja kredibilitas AS dan pada dasarnya kemampuan Trump untuk memberikan tekanan maksimum dan membuat negara-negara lain patuh. Semua hal itu adalah kepentingan Israel. Jadi mengapa mereka mau mempertaruhkan semua itu dalam perang dengan peluang keberhasilan yang begitu tidak pasti? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya pikir ini adalah salah satu teka-teki besar saat ini ketika berbicara tentang Iran. Saya sudah banyak memikirkannya. Jadi izinkan saya menjelaskan pandangan saya tentang hal ini. Kembali ke perang 12 hari yang Anda bicarakan, dari 13 Juni hingga 25 Juni tahun lalu, Israel sangat ingin mengakhiri perang itu. Mereka mulai kehabisan rudal pertahanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Iran strength or carry dalam mencari cara untuk menembus pertahanan Israel. Memarbong gempur Israel, yang kita semua tahu adalah negara terganggu for the code device ballistic. And very vulnerable to ballistic missile attacks. So the Israelis pushed us, the United States. Jadi pihak Israel mendorong kami, Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang pada 25 Juni, lalu maju cepat ke 14 Januari tahun ini. Pagi itu saya sangat ingat, tampaknya Presiden Trump akan menyerang Iran. Akan segera menyerang Iran. Sepertinya para pembom sudah siap, bisa dibilang begitu. Namun yang terjadi kemudian adalah Presiden Trump memutuskan untuk tidak menyerang. Dan salah satu dari dua alasan mengapa ia tidak melakukannya adalah karena Perdana Menteri Netanyahu memintanya untuk tidak menyerang. Karena ia merasa, ini kata Perdana Menteri Netanyahu, bahwa Israel tidak berada dalam posisi untuk mempertahankan diri. Sekarang, maju ke masa kini, Israel saat ini mendorong Amerika Serikat untuk menyerang. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari yang kita lihat pada 14 Januari. Noor Havlathomil Dach Talir di 12 hari itu. And it's different from what we saw at the end of the 12-day war. So the question is, what's happened? Jadi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi sehingga membuat Israel begitu bersemangat untuk melakukan serangan sekarang? Ini pendapat saya tentang hal itu. Menurut saya, pertama-tama, Amerika Serikat memiliki lebih banyak aset pertahanan di kawasan tersebut, dan kita bisa melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik dalam melindungi Israel dibandingkan pada 14 Januari
atau di akhir perang 12 hari. Jadi saya pikir kita, Amerika Serikat dan Israel, berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindungi Israel dari rudal balistik. Namun, situasinya jauh dari sempurna. Masih banyak rudal yang akan berhasil menembus pertahanan. Sekarang, mengapa Israel bersedia menerima hal itu? Israel sangat berkomitmen untuk menghancurkan Iran. Mereka menginginkan perubahan rezim, tetapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah memecah belah Iran. Begitu ini toreng Larry Stack Roth of Syria. It wants to do to Iran what has been done to Syria. It views Iran as the principal threat. Mereka memandang Iran sebagai ancaman utama atau potensi ancaman utama di kawasan tersebut, dan mereka benar-benar ingin menghancurkannya. Dan saya percaya orang-orang Israel memahami bahwa jendela kesempatan untuk melakukan hal itu semakin sempit. Pertama-tama, Tiongkok dan Rusia mulai turun tangan untuk membantu Iran secara besar-besaran. Dan jika Anda mempelajari geopolitik satuat, Anda tahu bahwa seiring waktu, terutama Tiongkok, tetapi juga Rusia, terus semakin bantu Iran. Later, Iran nyambar thick rudal balistik itu senjata kiran. Mahingga dia menimbang banyak use balistik. Mereka membagikan balistik hipersonik yang bisa tinggi. Ballistic missiles that are first class, they're going to be able to really blast. Mereka akan benar-benar mampu menghantam Israel dalam perang di masa depan. Mereka sudah bisa merusak Israel secara signifikan sekarang, tetapi seiring waktu situasinya hanya akan semakin buruk. Jadi ini adalah jendela kesempatan, bukan? Jika Anda ingin menyerang Iran, jika Anda ingin mendorong perubahan rezim dengan kekuatan militer Amerika dan Israel, sekarang adalah satu-satunya kesempatan Anda. Sekarang Anda mungkin berkata, Glenn, itu benar John, tapi sepertinya ini tidak akan berhasil. Ini strategi yang sangat berisiko. Menurut saya, negara-negara sering menjalankan strategi militer yang sangat bahkan amat berisiko ketika kekuatan politik yang mendorong mereka menuju perang sangat kuat. Dan saya pikir orang Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial. Dan mereka percaya bahwa sangat penting untuk menghadapi ancaman eksistensial ini secepat mungkin. Karena sekali lagi, jendela kesempatan semakin menutup. Jadi saya percaya bahwa pihak Israel telah memutuskan bahwa meskipun keadaan tidak banyak berubah sejak 14 Januari, perubahan yang ada sudah cukup untuk membuat kita harus menjalankan strategi yang sangat berisiko ini. Dan itu menunjukkan, omong-omong Glenn, bahwa pihak Israel akan mendorong kita agar tidak melancarkan serangan terbatas. Agar Israel mendapatkan apa yang diinginkannya. Agar Israel membuat kita menghancurkan Iran. Dan kamu paham bahwa itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin kita menghancurkan Iran. Mereka menginginkan perubahan rezim sekaligus memecah belah negara itu. They want regime change plus break up the country. We have to really launch a Kita harus benar-benar melancarkan serangan besar-besaran, dan serangan itu harus berlangsung bukan hanya selama beberapa hari, tetapi berminggu-minggu. Dan sekali lagi, merujuk pada Jenderal KN, yang dia katakan adalah bahwa kita tidak memiliki kemampuan itu. Namun saya percaya, orang Israel berpikir bahwa begitu kita terlibat dalam perang dan situasinya mulai meningkat, kita tidak akan punya pilihan selain terus melanjutkan. Ini akan mirip dengan apa yang terjadi di Ukraina. Begitu terlibat dalam pertempuran besar, sulit untuk keluar darinya. Dan orang Israel ingin melibatkan kita dalam pertempuran itu. Jika Presiden Trump berkata, hal terakhir yang saya inginkan adalah perang tanpa akhir, jelas bahwa Presiden Trump tidak menginginkan perang tanpa akhir. Itu bukan pandangan Israel. That's not the Israeli view. The Israeli view is if you don't defeat the Pandangan Israel adalah bahwa jika Anda tidak mengalahkan mereka secara tegas pada tahap awal perang, dan perang itu berubah menjadi perang tanpa akhir bagi Amerika Serikat, maka itu adalah situasi yang ideal dari sudut pandang Israel sebagai alternatif dari kemenangan cepat dan tegas. Karena dalam perang tanpa akhir itu, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menghancurkan Iran, dan pada akhirnya Amerika Serikat akan melakukannya. Jadi saya pikir orang-orang Israel menjadi sangat antusias terhadap perang, meskipun mereka memahami bahwa Israel akan terpukul karena ada jendela peluang di sini, pertama. Dan kedua, Anda akan membuat Amerika Serikat melakukan pekerjaan berat, dan pada akhirnya Amerika Serikat akan menang.
Well, let me ask a last question. 'Cause I'm glad Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, karena saya senang Anda menyinggung tentang Tiongkok dan Rusia. Anda dan Stephen Walt telah menulis tentang Amerika Serikat sebagai penyeimbang lepas pantai, dan saya berpikir dalam kerangka ini bahwa ada kepentingan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di benua Eurasia. Artinya, kekuatan-kekuatan Eurasia saling menyeimbangkan satu sama lain. Kekhawatiran utamanya adalah jika Amerika Serikat membangun kehadiran yang sangat besar di benua Eurasia, hal ini akan mendorong kekuatan-kekuatan Eurasia untuk menyeimbangkan diri terhadap Amerika Serikat dan ambisi hegemoniknya, alih-alih menyeimbangkan satu sama lain. Hal itu akan menguras Amerika Serikat melalui upaya penyeimbangan kolektif tersebut. Sekarang, dari sudut pandang ini, akan menjadi kepentingan AS untuk sedikit mengurangi kehadirannya agar dapat mundur, memulihkan diri, memulihkan kekuatannya, menangani masalah utang, membangun kembali kemampuan militernya, dan sebagainya. Dan inilah juga alasan mengapa AS seharusnya tidak mendorong Rusia ke pelukan Tiongkok, karena hal itu akan menghilangkan keseimbangan penting ini. Namun sekarang semua ini juga mendorong Iran ke dalam aliansi informal Tiongkok-Rusia, yang pasti menjadi mimpi buruk strategis bagi Amerika Serikat. Apakah Anda melihat ada tanda-tanda bahwa AS menyadari hal ini atau ingin menghindari terbentuknya semacam aliansi Eurasia? Saya kira seperti itu. Ataukah AS berpikir bisa menyingkirkan Iran, dan dengan cara itulah ia mencegah terjadinya keseimbangan tersebut? Nah, Amerika Serikat saat ini berada dalam posisi di mana pada dasarnya sedang berusaha menghadapi seluruh dunia. Maksud saya, mari kita bicarakan tentang Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, adalah kepentingan Amerika untuk memiliki hubungan baik dengan Rusia. Adalah kepentingan Amerika untuk mengakhiri perang di Ukraina. Faktanya, adalah kepentingan Amerika untuk tidak pernah memulai perang di Ukraina. Namun setelah perang itu dimulai, Amerika Serikat memiliki kepentingan besar untuk mengakhirinya. Mengapa demikian? Karena perang di Ukraina telah menyebabkan, pertama, Amerika terjebak di Eropa Timur dan memberikan sejumlah besar persenjataan kepada Ukraina yang seharusnya disimpan dalam persediaannya untuk menghadapi Tiongkok dan kemungkinan lainnya. Dan yang kedua, kita telah mendorong Rusia ke pelukan Tiongkok yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar politik keseimbangan kekuasaan. Amerika Serikat dan Rusia seharusnya memiliki hubungan yang bersahabat karena Amerika Serikat terutama berkepentingan untuk menahan Tiongkok di Asia Timur. Tiongkok adalah pesaing sejajar, bukan Rusia. Jadi, jika kita melihat bagaimana perilaku kita di panggung dunia sejak kita memasuki era multipolaritas, jelas bahwa perang kita terhadap Tiongkok dan Rusia sekali tidak kekal. Sekarang kita menurunkannya ke tingkat lain dan melibatkan Iran. Saya pikir seperti yang Anda katakan lebih bunyi sekali. And I think what you say is exactly right. Not only are we pinned down in Ukraine now, Kita tidak hanya terjebak di Ukraina sekarang, tetapi karena Timur Tengah dan karena Israel, kita juga terjebak di Timur Tengah. Bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kita terlibat dalam perang tanpa akhir melawan Iran? Apa artinya itu bagi kemampuan kita untuk beralih ke Asia Timur? Coba pikirkan semua aset angkatan laut dan udara yang saat ini kita dedikasikan untuk Timur Tengah saat kita berbicara. Itu benar-benar luar biasa. Dan aset-aset itu tidak bisa digunakan di Asia Timur. Itu jelas membantu kepentingan kita. Bisa saatnya menunjukkan kita telah libat Iran, Tiongkok, dan Rusia bersatu. Memang bisa menapot Korea bersama di pila. Benar. the North Koreans to the mix, right? You see the North Koreans fighting with the Russians. Kamu melihat orang-orang Korea Utara berperang bersama Rusia melawan Ukraina. Kamu melihat Korea Utara memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok, dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Kita bahkan tidak bisa memulai hubungan dasar dengan Korea Utara. Jadi, kamu memiliki situasi seperti ini. Kembali ke Timur Tengah, di mana seiring kita melangkah maju, Tiongkok dan Rusia akan memiliki kepentingan untuk membuat kita tetap terjebak di sana, agar kita tidak bisa beralih ke Asia. Selain itu,
Mereka akan bekerja sama dengan Iran untuk memastikan Iran tetap menjadi benteng terhadap Amerika Serikat dan terhadap Israel. Ini bukan untuk kepentingan kita. Kita seharusnya memiliki hubungan baik dengan Iran. We should have good relations with Iran. As you said earlier in the program, Iran... Seperti yang Anda katakan sebelumnya dalam program ini, Iran pada dasarnya bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Itu benar. Kita seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Kita seharusnya bekerja keras untuk mencapai semacam rekonsiliasi dengan mereka, sambil memastikan bahwa mereka tidak memperoleh senjata nuklir, yang menurut saya bisa dilakukan. Namun, pendekatan kita justru sebaliknya. Hasil akhirnya adalah Amerika Serikat berada dalam masalah besar di bidang kebijakan luar negeri. Baik jika kita melihat pada tiga kekuatan besar, China, Rusia, dan Amerika Serikat, maupun jika kita melihat ke tingkat berikutnya dan melibatkan negara-negara seperti Iran, Korea Utara, Israel, dan negara-negara lain di Teluk. And other countries in the Gulf as well. You can extend on this logic, I guess, if you also... Kau bisa memperluas logika ini kurasa jika kau juga melihat bagaimana Amerika Serikat mendorong India untuk mengurangi hubungan dan konektivitas ekonominya dengan Iran, baik dalam bidang energi maupun koridor transportasi ini. Semua ini hanya membuat Iran semakin bergantung pada Tiongkok, yang pada akhirnya memperkuat Tiongkok dan melemahkan India, sehingga India menjadi kurang mampu menyeimbangkan kekuatan Tiongkok. Jadi, banyak dari kebijakan ini tampaknya tidak terlalu masuk akal jika dilihat dari kacamata penyesuaian terhadap distribusi kekuasaan multipolar. Tapi kurasa ya, itu topik besar lain yang bisa dibahas panjang. Dan aku tahu kamu harus mengejar penerbangan pagi ini, jadi terima kasih, seperti biasa, sudah begitu murah hati dengan waktumu dan telah berbagi ide serta pandanganmu tentang kemungkinan perang yang akan datang dengan Iran. This possible war coming up with Iran now. It's my pleasure, Glenn. I actually thought it was a great... Senang sekali, Glenn. Sebenarnya saya pikir itu adalah percakapan yang hebat. Saya rasa kita telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menganalisis garis besar situasi Iran. Mari kita berharap naluri saya bahwa kita tidak akan berperang terbukti benar. Saya tidak terlalu yakin kita akan terhindar dari perang, tetapi ada sedikit alasan untuk berharap pagi ini di Chicago. Dan mari kita berharap kita memang bisa menghindari perang. Kita jauh tengah hari itu narang soal optimis. Ini memperpiming new thing. Dan, ya, semisal selalu Have a great trip. Saya, terima kasih.